elimination. Granat dilemparkan ke bagian bawah. Masih memprediksi tentunya. Apakah masih ada orang di bagian bawah sana? Tapi tembakan dari Hexas yang masih belum mampu untuk mendapatkan satu pemain dari Alter Ego. Tembakan berikutnya juga masih belum mampu untuk menumbangkan satu anggota dari Alter Ego. Dan di bagian belakang dari Boom. Ini belum menjadi area yang aman karena masih ada pemain Aura yang tertahan seorang diri di Broken Wall compound belakang dari Boom Esports. Iya, bermodalkan sebuah smoke dan juga vehicle untuk bisa mendapatkan kamuflasenya secara penuh dari bagian high ground tim Alter Ego. Tapi ada granat juga dilontarkan dan mikrofon di finishing dengan granat seorang Ramones. Dipulangkan sudah satu player dari tim EVOS, dicari lagi yang kedua kalinya. Tapi dari NFT juga mereka nampaknya akan semakin lebih berhati-hati lagi karena Lizard juga bisa memberikan backupnya dan juga backstepnya yang sukses ke tim NFT. Yes, dan Aura dipulangkan ke arah lobby. Sudah ada 3 tim yang dipulangkan. Ion, SG, Aura, habis chicken terbitlah Tusun. Masih bisa terjadi rupanya di PMPL Spring Split Country Finals kali ini. NFT berfokus ke bagian lower groundnya dan boom, finally mereka mendapatkan satu anggota dari Alter Ego. Super Luna dipulangkan ke arah lobby dan GD. Satu pemain terakhir mereka tertahan di bagian bawah dengan sangat-sangat sabar. Tapi boom, berbeda halnya dengan GD. Boom langsung terabas. Ini momentum mereka untuk meretake tempat dari Alter Ego, Windy. Ya betul, dan keputusan dari Boom juga udah berani banget dan GPX baru nyaman banget. Mereka punya high ground, mereka punya area yang berluas banget. Dan sekarang di Fnatic tertumbang di bagian belakang dan juga bahkan Ponbit terculik dari bagian back lainnya. Red Voice ternyata join the fight dan bahkan Alter Ego dijepit oleh kedua player ataupun dua tim yang lainnya, tidak membuat Alter Ego berdaya dan bahkan dipulangkan juga di posisi yang ke-12. Yes, Alter Ego dipulangkan dan kita berpindah ke arah tim lain lagi. Tim dengan logo unsur berwarna orange kali ini bakal bertemu Voin versus NFT. Serangan utility demi utility sudah mulai dilemparkan untuk kedua tim ini, namun belum ada yang dipulangkan ke arah lobby. Kenan sudah berhasil ditumbangkan tapi belum ada commit push, tapi granat dari Flippy Connect. Nyongs pun tumbang membuat Voin hanya tersisa 2 anggota aktif. NFT masih berempat dan kali ini mereka harusnya lebih percaya diri untuk mencari keberadaan anggota dari tim Voin. Akan dicari kembali, dipulangkan ke arah lobby. Ramones ingin cepat untuk mendapatkan pundi-pundi elimination. Smoke tak gentar, tidak menggentarkan niat dari NFT untuk memulangkan anggota dari Voin. Betul, Alpha tadi take down dan bahkan dari Nyox juga udah di taken down as well. Sedangkan dari arah NFT juga mereka akan coba mendaki lagi ke arah bagian perbukitan untuk kembali lebih lagi commit voidnya ke tim-tim lain yang masih tersisa. Tapi Boom berhasil bisa mengakuisisi ataupun nge-retake ke area yang tadi dapetin oleh tim Alter Ego. Bahkan coba udah mulai memberikan gertakan juga ke arah tim RRQ Rio dan Necreco terpantau juga, tapi rotasinya masih bisa dilancarkan begitu saja dan lolos dari cengkraman panas tim Boom. Wow, ini makin chaos di berbagai sisi, Windy, termasuk RRQ yang agak kesulitan karena mereka belum masuk ke dalam zona, tertahan sedikit oleh tim victim yang ada di bagian lower groundnya. Satu orang sudah mulai terspot, Hades terlihat namun keluar tembakan dari sana. Beko bakal memilih dengan melemparkan utility-nya yang menuju ke bagian tersebut ke arah sebuah vehicle di mana Hades berada. Namun victim sepertinya masih belum sadar di atas mereka ada RRQ menembak pertukaran Bigetron, tapi kali ini victim satu anggota mereka tumbang. Tembakan yang begitu bagus dari seorang Beko. Asal juga mengincar seorang Hades yang ada di balik sebuah bagi. Masih belum bisa mendapatkan korban yang kedua, tapi RRQ ngototnya mereka, komitnya mereka tak ada hentinya untuk melontarkan semua peluru panas mereka ke arah victim. Betul banget, Prefire terus dilakukan nampaknya oleh seorang RPK dan udah mulai semakin lebih berani lagi masuk ke arah bagian pos kecil, dicek sedikit dan ternyata gak ada siapa-siapa. Bahkan satu buah confirm kembali didapatkan lagi oleh seorang Asa, dicari lagi ke bagian depan dengan diganti dengan main weaponnya dari M4-nya. Asa nampaknya berhasil bisa memulangkan seluruh player dari tim victim 365. 8 tim lagi tersisa, Bigetron masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka. Ya betul, masih bersama-sama mereka berempat kali ini. Tapi Boom juga sedang menghadapi Bonafide kali ini, dimana Bonafide hanya menyisakan 2 anggota mereka. Dan Boom ada sebuah molotov yang sudah mulai di setup. Itu ngeliat gak ready dalam weaponnya, malah ready dengan utility. Ini legit banget kalau misalkan Boom ingin langsung menghantam 2 pemain dari Bonafide. Namun ada tembakan dari bagian lain. NFT join the fight dan menembak pertukaran seorang pemain dari Boom. Hexas pun tumbang. Timing mereka tidak bagus untuk mendapatkan pemain dari Bonafide. Dan akhirnya Ken memberanikan diri untuk memulangkan Bonafide. Kembali lagi dipulangkan Bonafide ke kebun binatang. Yes, betul. Dan sedikit lengah tadi nampaknya dari Hexas yang tidak menyadari keberadaan seorang Zwavel, dan dari Voker juga berusaha untuk memberikan backupnya. Masih berusaha untuk melakukan boosting, heal up juga dilakukan untuk mereka segera bergerak lagi masuk ke arah bagian circle. Tapi circle mereka itu udah benar-benar chaos banget. Diamati pergerakannya oleh berbagai macam tim dan Rosemary terculik di bagian depan, ditumbangkan oleh tim Bigetron Red Aliens. Dan Yuhai juga mencari angle vision yang berbeda lagi untuk mendapatkan beberapa confirmnya ke arah tim GPX. Inilah yang gue bilang tadi, menang posisi belum tentu bisa mendapatkan WWCD karena GPX mereka nggak usah pindah-pindah tempat gitu, tapi mereka kerepotan untuk
menyambut kedatangan dan menghadapi tim-tim yang menuju ke bagian common mereka, karena tempat terenak adalah tempat yang bakal diincar oleh cukup banyak tim. Betul, dan dari victim juga mereka yang penghuni cuma Cera juga nggak bisa bertahan karena gempuran dari begitu banyak tim yang membuat mereka tidak bisa menahan gertakan dari berbagai macam tim. Sama halnya dengan Zwavel yang terus memberikan pressure-nya juga ke tim Boom, bahkan di follow up juga dengan tembakan dari seorang drone. Zwavel dan juga drone berusaha untuk menjepit lagi posisi dari tim Boom, bahkan dari Voldemort juga nggak ingin ketinggalan, dia akan coba join lagi, berusaha untuk mengapit lagi pergerakan dari tim Boom. Ya, ini kayaknya bakal rontok-rontokan karena arah-arahnya juga butuh bergerak masuk ke dalam zona. Mereka tertahan oleh 3 tim di sekitar mereka, dan kali ini mau nggak mau mereka harus mengamankan jalur sebelah kanan, harus komit menuju ke arah Bumi Sport dan mendekat menuju ke arah tim NFT. Jarak yang paling ideal kalau misalkan mereka ingin masuk ke dalam zona, tapi di arah lain RRQ tertangkap oleh Bigetron, tadi tembakan dari Yuhai Connect. Bigetron bahkan menambah lagi headshotnya ke seorang Asaf. Voldemort juga udah mulai tertek low HP dari bagian angle tim Bigetron. Liquid juga masih berusaha untuk melakukan boosting lagi sebelum memulai fight-nya lagi ke 3 tim yang berbeda. Tapi NFT mungkin akan dicari lagi, hitmarknya didapatkan oleh seorang Liquid, tapi hampir ditumbangkan juga lagi-lagi dengan M4 seorang Liquid yang sangat amat tajam. Itu tadi nggak terlalu banyak peluru yang dilontarkan, tapi headshot tadi bertuju ke arah kepala dari pemain NFT. Tapi dari arah RRQ mereka masih bisa bertahan walaupun mendapat gempuran dari arah RRQ. Voldemort menembakkan berhasil mendapatkan 1, namun tembakan dari bagian kiri sedikit mengganggu fokus dari seorang Voldemort. Sudah tidak punya helm lagi dan Voldemort berani sekali untuk melakukan healing, sementara Peko bakal tugas kartu menahan pergerakan dari Bigetron. 2 pemain RRQ ini benar-benar punya tugas yang memberatkan sekali, dan ini tugas yang cukup berat tentunya karena Voldemort akan menjaga 4 pemain dari NFT. Wow, betul banget, dan NFT udah mulai tumbang juga, 2 player dan 2 player aktif lagi mau nggak mau akan coba terobos saja. Yellow move dibangun nampaknya dari tim NFT, dan dari Angsa juga dengan MG3-nya lagi-lagi berusaha untuk memberikan pressure, tapi di backup dari bagian belakang. Luxi berhasil bisa nge-backup lagi kedua member dari tim Bigetron yang berada di bagian depan, tapi dari NFT juga udah mulai menjadi third party Israel, dan last man standing tiba-tiba tersisa dari seorang Luxi. Betul sekali, 3 pemain dari Bigetron ter-takedown, dan ini dia backstep yang dilakukan oleh Onyx, benar-benar menggila banget. Tapi Onyx hanya menyisakan seorang Cleon, akan segera menghadapi drone, kali ini mengganti dengan menggunakan UMP-nya. Keempatnya masih belum bisa mendapatkan pemain terakhir dari Onyx, sementara Jumper ini bakal dipulangkan ke arah lobby. Spavel memberikan follow up dengan begitu bagus timingnya, tapi kali ini Spavel nggak boleh buru-buru karena revive dari Bigetron tadi berhasil. Kali ini Bigetron kembali lagi bangkit, tapi granat dari drone. Ini dia level permainan granat yang berbeda yang ada di PMPL. 1 granat mendapatkan 2, buy 1 get 1 untuk granat dari seorang drone. Yes, betul. Kayak di game terakhir Irangel dari Fnatic ke Yap. 2 player tim Aura, dan Zwavel akan semakin lebih fokus lagi untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih enak, posisi yang lebih nyaman lagi untuk memulai fight-nya ke tim Bigetron. Dan ternyata sudah dibangkitkan lagi menjadi 4 player, masih prima banget Bigetron. 4 lawan 2 ke arah tim NFT. Betul, bukan hal yang mudah tentunya dengan kondisi NFT saat ini, apalagi 2 pemain mereka udah ke-spot oleh Bigetron. Liquid akan mengambil angle bagian kiri, sementara 3 pemain Bigetron akan berfokus nge-stick ke bagian kiri atau kanan dari Bigetron. Tapi Zuxi sudah mulai melihat dan berhasil mendapatkan 1 dengan menggunakan MG3, dan masih nggak bisa memberikan trade knock ataupun counter position untuk NFT. Dan winner chicken dinner di game kali ini diamankan oleh Bigetron Red Aliens. Yes, betul, dengan total 10 poin eliminasi yang dibawa pulang oleh tim Bigetron Red Aliens dengan tambahan 15 poin placement, total 25 poin yang dibawa pulang oleh Bigetron di game kita yang ketiga, yaitu Miramar yang pertama kalinya pada hari ini. Yes, betul. Ini dia Bigetron Red Aliens, dan ini dia tadi kalau diperhatikan Yuhai, jumlah eliminationnya paling banyak di antara 3 anggota Bigetron yang lainnya. Betul. Ini seakan-akan dia menebus kesalahan yang sudah dia lakukan di match sebelumnya di